Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Yuli Prapitasari, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Bengkulu, Prodi Pendidikan Biologi. Saya guru di SMA IT Thorik bin Ziyad Bekasi, mengajar mata pelajaran biologi kelas 11. Pada kesempatan ini, hari Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran biologi materi kelainan sistem reproduksi manusia di kelas 11. Berikut adalah video praktek yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Thorik bin Ziyad hebat, Allahu Akbar. Amin. Semoga semuanya sehat-sehat semua ya, dapat berkumpul di KBM hari ini. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa bersama untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada ketua kelas, silakan Kakak Firly untuk memimpin berdoa. Attention. Ready, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Aku akan mengabsen dulu ya untuk presensi kehadiran pada hari ini. Ya, semuanya hadir Kakak? Hadir. Oke, untuk yang pertama Adwa hadir. Alhamdulillah, Adwa hadir. Afrina hadir. Atika, Alia hadir. Anissa Nuraini hadir. Hanania, Anida, Agnia, Nabila Nuri, Nurna hadir. Inas hadir. Oke ya, alhamdulillah semuanya hadir semua ya, sehat-sehat semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Baik, pelajaran kita di pagi hari ini ya, tetap semangat juga tetap ceria ya. Mari silakan semuanya berdiri. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Materinya sistem reproduksi pada manusia ya. Pada pertemuan sebelumnya ya, Ibu sudah menjelaskan mengenai organ-organ atau alat reproduksi pada pria dan wanita. Siapa di sini yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang bisa menyebutkan organ dalam reproduksi pada wanita? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Ya, Ina. Sel telur Iya, untuk memproses ya pembentukan dari sel telur. Apalagi Kak? Yang lain selain ovarium? Ya, Firly. Ovidum. Nama lain ovidum ada tuba fallopi ya, betul ya, itu alat reproduksi wanita. Ya, kemudian ada lagi? Yang lain coba Inas. Uterus, betul ya. Apa fungsinya uterus ya? Untuk berkembangnya zigot ya, sampai embrio kemudian sampai fetus. Ya, betul sekali ya. Jadi itulah materi alat reproduksi pada wanita. Sekarang kalau pada pria, kira-kira apa saja tempat pembentukan dari sperma? Di mana itu? Ya, di testis ya, betul. Jadi selain untuk proses pembentukan dari sperma, testis itu juga memproduksi hormon. Hormonnya apa Kakak? Hormonnya ada yang tahu? Ya, testosteron, betul ya. Gitu. Wah, nanti sudah pada jago nih, nanti nilai ulangannya pasti bagus semua. Amin. Ya. Nah, ada yang
tahu ini gambar apa? Ini ada bayi, kemudian ada tabung. Ya, jadi apa ini kakak? Adalah suatu teknologi tren masa kini, ya. Kira-kira program ini tujuannya untuk apa? Mengatasi apa? Kirana? Untuk kalau yang susah hamil bisa pakai metodenya untuk bisa dapetin anak. Iya betul ya. Jadi ini untuk mengatasi masalah infertilitas ya pada pasangan yang sudah menikah, misalnya 1 tahun tapi belum memiliki keturunan. Ibu akan menjelaskan ini adalah kompetensi dasar ya, yaitu menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi dan fungsinya dalam sistem reproduksi manusia, kemudian menyajikan hasil analisis tentang dampak pergaulan bebas, kemudian penyakit dan kelainan pada struktur dan fungsi organ reproduksi ya, serta teknologi sistem reproduksi. Ya. Ini untuk kompetensi dasarnya. Kemudian apa sih tujuan pembelajarannya? Yaitu tujuan pembelajarannya adalah melalui pendekatan TPEC dan model problem based learning, diharapkan peserta didik dapat menganalisis hubungan struktur jaringan penyusun organ reproduksi, kemudian menganalisis penyakit dan kelainannya, juga bisa mempresentasikan hasil analisis tentang penyakit dan kelainan struktur dan fungsi organ reproduksi ya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ruang lingkupnya, karena untuk struktur kemudian organ yang sudah kita pelajari, proses fertilisasi, dan sampai sekarang saat ini kita masuk ke penyakit sistem reproduksi pada manusia. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama adalah persepsi, kemudian nanti juga ada pretest ya, kemudian ada orientasi masalah, organisasi peserta didik, nanti kalian akan dikelompokkan, kemudian nanti kalian bersama kelompok akan melakukan diskusi terhadap kasus-kasus yang ibu sajikan, kemudian presentasi dari tiap kelompok, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Lalu kita memasuki seri selanjutnya, ibu akan mengadakan pretest ya. Jadi tenang saja, pretest ini hanya ingin mengetahui pengetahuan awal kalian ya, dan tidak akan dimasukkan ke dalam nilai. Jadi kalian bisa scan barcode-nya atau linknya bisa dari Google Classroom. Silakan. Oke, baik, silakan untuk mengerjakan soal pretestnya. Diberi waktu hingga 5 menit. Mulai dari sekarang. Bagaimana anak-anak? Sudah semua? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga nanti setelah pembelajaran ini ya, nilainya akan lebih baik. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah sudah tuliskan di Al-Quran bahwa kita harus bisa menjaga ya organ-organ tubuh kita yang sudah Allah ciptakan ya. Pertama berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu adalah sistem reproduksi yang perlu kita jaga agar kita terhindar dari berbagai penyakit yang ada. Ya, sebagai umat Islam kita juga harus bisa menjaga mulai dari kebersihan ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari yang meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Berikut adalah video ya dengan judul 405 mahasiswa di Kota Bandung ya terinfeksi HIV. Komisi Penanggulangan AIDS atau PA Kota Bandung mencatat kasus penularan HIV/AIDS di Kota Rembang itu didominasi oleh usia produktif. Per Desember 2021 tercatat ada 12.356 pengidap HIV/AIDS yang melakukan pelayanan kesehatan di Kota Bandung. Rinciannya 5.943 diantaranya merupakan warga Kota Bandung yang memiliki umur 20-29 tahun. Kasus positif HIV/AIDS kategori mahasiswa mencapai 6,97% atau mencapai 414 kasus, serta 664 diantaranya adalah ibu rumah tangga.
Yang umumnya diketahui, HIV menular melalui hubungan seksual beresiko. Namun nyatanya, ada beberapa fakta lain soal penularan HIV. Simak penjelasan Dr. Richard Suwandi, dokter spesialis penyakit dalam berikut ini. HIV ini sangat, ini mungkin banyak miskonsepsi ya. HIV ini hanya menular melalui darah. Ini teman-teman perlu tahu ya. Jadi banyak kan pertanyaannya, apabila rumah kita atau kita bertemu dengan orang yang menderita HIV atau HIV ini bisa nanti kita tertular hanya dengan salaman atau yang terakhir itu berciuman saja, bisa kan? Itu sangat jarang sekali. Jadi yang paling penting harus ada darah dari si penderita yang masuk ke lapisan mukosa, baik mulut, mata ataupun organ kelamin mungkin yang masuk di bagian tubuh orang yang sehat untuk bisa terjadi menularkan penyakit HIV ini. Jadi memang yang paling sering penyebaran HIV ini ya biasanya melalui hubungan yang bergantian di mana yang ada pertukaran darah. Dalam hubungan seksual itu biasa harusnya tidak. Jadi misalnya hubungan seksual yang katakan seorang bisa menjaga hubungan seksual ini tidak ada kontak darah sama sekali dari penderita ke orang yang sehat, seharusnya tidak menular. Makanya untuk itu kenapa dipromosikan sekali ya diantaranya kondom ini memang sangat cukup efektif untuk mencegah transmisi HIV ini. Orang yang terkena HIV tidak bisa sembuh, tapi dengan minum obat antiretroviral setiap hari seumur hidup, infeksi HIV bisa dikendalikan. Stay safe and healthy. Sampai jumpa di episode Health Today berikutnya. Tadi kalian sudah menyaksikan video yang Ibu berikan, yaitu kasusnya tentang apa tadi Kak? HIV. Ya, penyakitnya adalah AIDS ya. Nah, kira-kira apa saja masalah yang ditemukan setelah kalian menyaksikan video tersebut? Ya, Afrina silakan. HIV tertular dari darah. Betul sekali ya, tadi dari video yang sudah kalian saksikan bahwa penularan HIV itu adalah melalui darah ya. Jadi bukan hanya melalui hubungan seksual saja, tetapi bila ada kontak darah maka itu dapat menularkan virus HIV. Sekali yang sama sampaikan bahwa penularan dari HIV ini adalah terjadi pada usia-usia produktif, yaitu usia 17 sampai sekitar 29 tahun ya. Jadi memang penularan ini ya di masa produktif itu sebelum wanita itu mengalami menopause ya. Silakan Ica. HIV itu tidak bisa disembuhkan, namun penderitanya bisa meminum obat selama setiap hari seumur hidup. Betul sekali ya. Jadi sampai saat ini untuk penanggulangan dari infeksi HIV itu belum ditemukan. Obatnya itu hanya untuk mengendalikan saja ya. Ini biasanya dari perilaku dari kita yang bisa kita cegah ya sebelum penularan ini terjadi. Selanjutnya tadi kalian sudah Ibu sajikan satu masalah ya. Untuk saat ini adalah kalian bisa berkumpul dengan kelompoknya ya. Ini ada kelompok 1, jadi Ibu bagi menjadi 5 kelompok ya. Kelompok 1 ada Adwa sampai Andin, kemudian kelompok 2 Anida sampai Karisa, kelompok 3 Ciara dan sampai Hanania, kelompok 4 ada Inas ya, kemudian sampai Nur Nabila, kelompok 5 ada Siti Faiza sampai Dara ya. Kalian bisa berkumpul bersama kelompoknya. Untuk kelompok 1 ya, kelompok 1 di sini ya, kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3 ya, kemudian kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Silakan sekarang bersama kelompoknya. Mohon medianya bisa disesuaikan ya, untuk berkumpul dengan kelompok. Baik, kalian sudah berkumpul bersama kelompoknya? Sudah. Oke, kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, sudah di posisi sini ya. Kelompok 2. Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Oke, dan terakhir adalah kelompok 5. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 ini akan Ibu berikan kasus yang berbeda-beda ya. Jadi kelompok 1 akan mencari tahu permasalahan pada kasus yang pertama. Begitu juga kelompok 2, 3, 4, dan 5 ya. Masing-masing nanti dari kalian bisa berdiskusikan bersama kelompoknya. KPD-nya sudah kalian terima semua Kakak? Sudah. Ya, alhamdulillah sudah kalian terima baik yang handout
kemudian sama yang elektronik ya, LKPD elektronik. Ini akan lebih sulit jelaskan dulu ya. Nah, di sini contohnya adalah untuk kasus kelompok 5 yaitu adalah penyakit miom uteri ya. Bisa kalian scan, kemudian kalian buka artikelnya dan kalian cari permasalahannya. Lalu apa saja masalahnya ya bisa kalian tuliskan, kemudian dan jawab pertanyaan ya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Akhir ada kesimpulan ya. Beri waktu sekitar 20 menit mulai dari sekarang. Siapa saja yang terkena faktor resiko endometriosis? Ya, untuk waktu berdiskusi ya sudah habis. Sekarang adalah waktunya untuk kalian presentasi ya. Mulai dari kelompok pertama ya untuk mempresentasikan ke depan ya. Silakan untuk kelompok pertama. Maju kita tepuk tangan buat kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andi, Alvina, Adwa, Afrina, dan Marsa akan mempresentasikan LKPD biologi tentang gangguan sistem reproduksi manusia yaitu HIV. Masalah yang ditemukan, faktor yang memicu timbulnya permasalahan yang pertama, melakukan hubungan seksual yang berganti pasangan, kedua, hubungan sesama jenis, dan penularan lewat darah. Akibat yang akan ditimbulkan yaitu melemahkan sistem kekebalan tubuh, menginfeksi serta merusak sel CD4 yang berperan penting dalam sistem imun tersebut. 2. Bagaimana gejala penderita HIV? 3. Analisis solusi atau teknologi untuk pengobatan HIV. 4. Analisis apakah ada obat untuk penyembuhan HIV. Selanjutnya, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi manusia, terutama HIV ini. Jadi pertama, menjaga kebersihan organ reproduksi. Kedua, menghindari stres beresiko. Dan yang ketiga, menjaga pola hidup sehat seperti makanan sehat, dari rokok, jangan minum minuman beralkohol, dan cukup istirahat yang cukup. Kesimpulan yang kita dapat adalah kita harus menjaga kebersihan dan menghindari diri dari pergaulan bebas serta selalu menjaga pola hidup sehat. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Apakah HIV dapat menular melalui sentuhan? Terima kasih untuk pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Yang pertama, dalam awal pembelajaran sudah dijelaskan oleh dokter tersebut bahwa HIV hanya menular melalui darah.
dan jika terjadi sentuhan, misalkan ada orang mengidap HIV dan saya menyentuhnya, itu tidak ada masalah selama tidak ada darah yang ikut campur dalam kontak tersebut. Sekian tugas dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Baik, selanjutnya adalah untuk kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 mempresentasikan mengenai kanker serviks ya yang ada di Indonesia. Silakan kepada kelompok 2 untuk maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Karisa, Atika, Anissa Nuraini, Anissa Alia, dan Anida akan mempresentasikan tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia, yaitu kanker serviks. Adalah masalah yang ditemukan, faktor yang memacu timbulnya permasalahan, meningkatnya kanker serviks di Indonesia. Yang kedua, pendarahan abnormal pada vagina, yaitu pendarahan pada vagina saat sedang tidak mengalami menstruasi dan menstruasi yang tidak teratur. Keputihan yang abnormal, tubuh menjadi lebih lelah dan frekuensi buang air meningkat. Orang lagi beresiko mengalami penularan HPV dan mengalami kanker serviks karena apa aja? Jadi yang pertama itu ada perilaku seksual di bawah umur 17 tahun, sama konsumsi pil KB lebih dari 5 tahun dapat meningkatkan resiko kena kanker serviks sampai 2 kali lipat. Dan yang terakhir itu riwayat kehamilan di bawah umur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Dea, Firly, Ciara, Faida, dan Nadia akan membahas gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi manusia, yaitu penyakit endometriosis. Yang pertama itu masalah yang ditemukan, faktor yang memicu timbulnya permasalahan. Pertama, peradangan kronis pada jaringan endometrium atau jaringan dinding rahim. Akibat yang ditimbulkan radang tanggul, kanker kalium, dan infertilitas atau kemanduluran. Setelah menganalisis faktor penyebab dan akibat, peserta didik dapat menjawab pertanyaan berikut. 1. Apakah endometriosis itu? 2. Bagaimana gejala endometriosis? 3. Analisis solusi atau teknologi untuk pengobatan endometriosis. 4. Analisis ada obat untuk menyembuhkan endometriosis. Dapat dilakukan untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pertama, menjaga kebersihan alat reproduksi. Yang kedua, menerapkan pola makan sehat. Dan ketiga, pola hidup sehat. Kesimpulan dari presentasi kami adalah penyakit endometriosis adalah suatu gangguan pada jaringan yang biasanya melapisi rahim, tumbuh di luar rahim, dan merupakan penyakit tidak menular. Dapat dicegah dengan pola hidup yang sehat. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah 1. Endometrium adalah suatu penyakit peradangan kronis yang disebabkan oleh jaringan endometrium atau jaringan rahim. 2. Daripada menstruasi tidak teratur, daripada saat buang air kecil dan air besar. 3. Pengobatan melalui proses operasi dan pengobatan non-operasi. 4. Pengobatan tergantung pada target dan tujuan. Selanjutnya ada bagaimana? Apakah penyakit endometriosis dapat menular? Terima kasih pertanyaannya, izinkan saya menjawab. Penyakit endometriosis itu tidak menular atau bersifat kanker, tapi penyebabnya juga belum dipastikan. Tapi diguganya itu gangguan terhadap aliran darah ketika menstruasi. Terus adanya perubahan sel-sel jaringan lain menjadi sel-sel endometrium dan perpindahan sel endometrium ke aliran getah bening. Jadi kesimpulannya tidak menular. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Kak buat kelompok. Kembali presentasinya sangat bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini beranggotakan Ina, Nabila, Inas, Kirana, Nurnab akan mempresentasikan
penyakit prostatitis. Masalah apa saja sih yang dapat ditemukan dalam penyakit prostatitis? Faktor yang memicu timbulnya permasalahan ini yaitu yang pertama usia lanjut sekitar 50 tahunan ke atas serta adanya bakteri E. coli. Akibat yang ditimbulkan dari penyakit prostat, peradangan kelenjar prostat serta menyebabkan sakit pada area kantong perut. Selanjutnya, setelah menganalisis faktor penyebab dan akibat, peserta didik dapat menjawab pertanyaan berikut. Pertama, apakah prostatitis itu? Prostatitis adalah radang pada kelenjar prostat yang diakibatkan oleh perubahan hormon testosteron. Yang kedua, bagaimana gejala prostatitis? Yaitu demam, panas dingin, nyeri saat ejakulasi, nyeri saat BAK, dan air seni berdarah. Yang ketiga, analisis solusi atau teknologi untuk pengobatan prostatitis. Ada operasi, minum antibiotik, terapi, pemasangan kateter, dan akupuntur. Yang terakhir, analisis, ada obat untuk menyembuhkan prostatitis. Biasanya prostatitis memakai obat itu seperti antibiotik, tapi bisa juga dengan pijat prostat, terapi dasar panggul, mandi air panas, atau gunakan bantalan pemanas, perubahan gaya hidup, akupuntur, ataupun operasi. Dapat dilakukan adalah 1. Screening PSA atau prostat spesifik antigen, 2. Hindari kopi, teh, dan soda, yang ketiga hindari buah durian dan daging kambing. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah prostatitis adalah peradangan pada kelenjar prostat yang bisa terjadi tiba-tiba atau berkembang secara bertahap dalam waktu yang lama. Prostatitis biasanya terjadi pada lelaki usia lanjut atau akibat bakteri E. coli. Prostatitis ini biasanya ditandai dengan nyeri dan kesulitan buang air kecil. Ada pertanyaan? Izin bertanya, apakah teknik yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan penyakit prostatitis? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya nggak ada teknik khusus untuk menyembuhkan penyakit prostatitis. Beberapa contoh yang bisa menyembuhkan itu salah satunya itu ada mengonsumsi obat atau antibiotik yang sesuai, terus pemasangan kateter, terus terapi dasar pinggul untuk menunjang kesembuhan prostatitis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Zana Zafira, Saya Zahra Fatina, saya Siti Faiza, Saya Wafa Amalia. saya Sumaya Nada. akan mempresentasikan tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia yaitu penyakit pneumonia dalam tubuh, kehamilan, akibat yang akan ditimbulkan mengalami menstruasi terlalu dini, mengalami obesitas, kekurangan vitamin D. Di sini ada beberapa pertanyaan. Gejala miomoteri. Untuk beberapa gejala miomoteri adalah pendarahan hebat pada periode menstruasi, nyeri pada panggul atau punggung bawah, nyeri saat menstruasi, sering buang air kecil, dan nyeri saat berhubungan seksual. Yang ketiga ada analisis solusi atau teknologi untuk pengobatan miomoteri. Embolisasi miomuterina atau embolisasi arteriuterina merupakan tindakan pengobatan mioma dengan invasif minimal atau tanpa pembedahan. Prosedur ini bertujuan untuk menghambat arteri yang menyuplai darah ke mioma sehingga fibroid rahim akan menyusut. Yang keempat, analisis ada obat untuk menyembuhkan miomoteri, yaitu meliputi obat antiinflamasi non-steroid. Bagian-bagian reproduksi dari wanita. Di sini ada tubal fallopi, lalu inoovarium, lalu di sini ada rahim atau uterus, lalu di sini ada cervix, dan di bawah sini ada vagina. Miom ini kan adalah tumor jinak yang ada di rahim, jadi ini adalah bentuk miom. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit pada sistem reproduksi manusia? Yang pertama, dengan menerapkan gaya hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal dan tetap sehat. Yang kedua, rutin mengonsumsi buah dan sayur. Yang ketiga, menggunakan kontrasepsi hormonal seperti pil KB, pil mini, KB spiral, dan suntik KB. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari PPT ini adalah miom merupakan jenis penyakit yang tidak menular, dan agar kita tidak terkena penyakit miomoteri, maka kita harus menjaga pola hidup kita menjadi pola hidup yang sehat. Ada pertanyaan? Antara miom sama kista. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Miom adalah pertumbuhan sel tumor yang bersifat jinak dari otot dinding rahim.
atau istilah sederhananya adalah daging tumbuh dalam rahim. Sedangkan kista adalah kantung berisi cairan yang berkembang di ovarium, bisa di bagian kiri, kanan, atau di kedua indung telur. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk A2 untuk pertanyaannya kepada kelompok 5 dan sudah dijawab tadi ya, apa perbedaan dari kista dan miom. Ini sering sekali penyakit ini ya yang menyerang wanita yang sedang produktif ya. Jadi ada yang miom, kemudian ada yang kista. Tadi perbedaannya adalah kalau miom itu merupakan tumor jinak ya, dia berupa gumpalan daging. Dan letaknya itu berada pada uterus ya, kemudian ada lagi di luar dari uterus juga. Sedangkan kalau kista itu adalah berupa kantung yang berisi cairan ya. Jadi untuk menjaga ya agar kita terhindar dari penyakit ini adalah kita harus menerapkan gaya hidup sehat ya. Jadi mulai dari sekarang ya kalian bisa menjaga dari makanan yang dikonsumsi ya, mengurangi penyedap ya, kemudian pengawet, dan harus rutin mengkonsumsi buah dan sayur. Itu saja ya tambahan dari Miss Juli dan tanggapannya. Ini bagus sekali ya, lengkap juga dan interaktif. Silakan kakak ditutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kak untuk kelompok 5. Oke, baik. Tadi kalian sudah presentasi semuanya dari kelompok 1 kemudian sampai kelompok 5 ya, dengan berbagai macam kasus ya yang dijelaskan dan apa penyebabnya, kemudian apa akibatnya, dan kita sebagai umat muslim bisa menjaga kesehatan reproduksi kita agar kita terhindar dari penyakit. Ada pria, di sini ada prostatitis tadi sudah dibahas, kemudian epididymistis. Ini adalah peradangan pada tempat pematangan dari sperma. Ini adalah dia menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Jadi penderita ini tidak mampu mengatasi serbuan dari infeksi kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh ya. Penularannya tadi sudah kalian presentasikan, kemudian gejalanya ya diare berulang, penurunan berat badan mendadak ya. Jadi memang jangka waktu untuk sampai ke AIDS itu dari mulai penularan HIV itu jangka waktunya lama ya. Jadi bisa jadi kalian tertular saat ini tetapi gejalanya itu beberapa tahun yang akan datang. Gambar-gambarnya yang sebelah sana apa kak tadi kak penyakitnya? Prostatitis, betul. Yang ini kanker serviks, lihat ya, ini di sini. Kemudian kalau yang sebelah sana endometriosis, jadi biasanya berkembangnya di luar dari dinding endometrium ya, bisa di ovari, bisa di tuba falopi, bisa di sini ya, kemudian bisa di luar, jadi bukan di bagian sininya ya. Kemudian ini adalah perbedaan miom dan kista ya, tadi teman kamu sudah menanyakan. Ini kalau miom ya itu adalah jaringan lunak ya berupa daging, dan kalau kista itu biasanya pada ovari. Ya, ini adalah penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi. Oke, kita sudah selesai. Dan apa saja sih kesimpulan dari materi kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Jadi kesimpulan materi kali ini itu kita jadi tahu beberapa penyakit pada sistem reproduksi wanita, yaitu endometriosis, prokestis, myomauteri, HIV, dan kanker serviks. Dan gejala juga cara pencegahannya di mana. Dan karena itu kita harus menjaga sistem reproduksi kita dengan baik. Salah satunya adalah dengan banyak mengkonsumsi serat dan makanan bergizi, juga menjaga pola hidup yang baik agar tidak terkena penyakit-penyakit tersebut. Iya, betul sekali. Terima kasih Ica, tepuk tangan. Yang terakhir adalah ini Ibu akan mengadakan post test dari Quizizz. Silakan bergabung di web Quizizz. Ini adalah game code-nya. Silakan kalian masukkan kode rangkanya untuk bergabung. Sudah semua? Siap semuanya? Siap.
Ya, dari hasil poster didapatkan ini akan Ibu ambil 3 terbaik ya. Yang pertama adalah Anissa Alia. Sama Anissa ke depan. Yang kedua ada Zahra. Dan yang ketiga adalah Ciara. Untuk selanjutnya, Ibu akan melaksanakan refleksi ya pada pembelajaran kita hari ini. Silakan kalian buka menti.com dan masukkan kodenya. Kalian tuliskan ya bagaimana pembelajaran hari ini. Silakan. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita selesai sampai ini ya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran hari ini, kemudian bisa menjaga kesehatan dari alat reproduksi kita. Untuk selanjutnya pelajari tentang teknologi dalam sistem reproduksi ya. Lalu nanti akan ada ulangan harian ya pekan depan ya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.